Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eleonora Dina Rastiti dengan NIM 211414052. Dan saya Franciscus Budi Pranata dengan Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan proyek dari mata kuliah riset operasi yang sudah kami buat, yaitu berkaitan dengan implementasi metode transportasi dalam mengoptimalkan biaya distribusi pasir kucing Royal Pet Shop. Nah, sebenarnya kami membuat proyek ini itu selain karena memang tugas kami, di satu sisi kami juga melihat bahwa masalah transportasi ini merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan sebuah bisnis, salah satunya bisnis retail. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan salah satu karyawan toko Royal Pet Shop, itu salah satu perusahaan atau toko hewan peliharaan yang memiliki 2 gudang penyimpanan dan 6 toko retail yang terletak di Yogyakarta, Klaten, dan Magelang. Nah, model transportasi ini akan digunakan untuk nantinya kita menentukan rencana optimal untuk mengirimkan produk dari pusat distribusi ke lokasi penjualan. Yang mana nanti sekedar informasi bahwa Royal Pet Shop itu selalu menggunakan hasil penjualan dari bulan sebelumnya sebagai acuan. Mungkin seperti itu. Kita bisa lanjut ke tujuan mengapa sih kami membuat penelitian ini, yaitu supaya kami akan mengetahui biaya yang optimal dalam pendistribusian produk pasir kucing di toko Royal Pet Shop. Dalam hal ini untuk produk yang ukuran 25 kg begitu. baik yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang kami lakukan bagi menjadi bagi toko Royal Pet Shop. Ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah transportasi. Lalu dapat mengetahui cara kerja masalah transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah bagi toko Royal Pet Shop. Dan kami ini dapat mengatur strategi pendistribusian produk untuk mengoptimalkan biaya transportasi. Baik, langsung saja mungkin ya ke data yang sudah kami peroleh, yaitu kami memperoleh data dari mewawancarai, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mewawancarai salah satu karyawan Royal Pet Shop, yang mana di situ kami menanyakan berkaitan dengan informasi-informasi tentang jumlah produk yang tersedia di gudang dan juga jumlah permintaan produk di masing-masing toko, begitu. Nah, dalam masalah transportasi ini itu ada 3 tahap, yaitu menentukan masalah visible awal, kemudian nantinya kita akan menguji optimalitasnya dan merevisi jika belum optimal, seperti itu. Nah, dan ada kasus-kasus khusus. Nah, mungkin nanti kita akan langsung masuk aja ya, karena di masalah kali ini kita menemukan kondisi khusus dalam masalah transportasi. Jadi ini data yang sudah kita peroleh melalui wawancara. Selain wawancara, kita juga memanfaatkan aplikasi Gojek untuk memperoleh biaya pengiriman yang mungkin diperlukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan barang-barang tersebut, seperti itu. Baik, dari data tadi kita kemas dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita langsung masuk aja ke analisisnya, yaitu yang pertama menentukan solusi visible awal. Nah, dari sekian banyak metode yang ada barat laut, nilai terkecil. Di sini kami memilih menggunakan metode pendekatan Vogel. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu bahwa masalah transportasi ini, seperti yang tadi saya sampaikan, memiliki kondisi khusus, yaitu jumlah permintaan yang lebih dari jumlah penawaran. Jadi jumlah permintaannya itu ada 704, sedangkan penawarannya ada 627. Jadi ada 56 pieces pasir kucing yang diminta oleh toko, tapi gudang tidak bisa memenuhi hal tersebut. Jadi di sini kami akan menambahkan gudang semu yang memiliki persediaan 56 pieces pasir kucing dengan biaya pengiriman dari gudang semu ke semua toko itu 0, karena pada kenyataannya tidak ada barang yang dikirimkan. Jadi
Kita tuliskan jadi tabelnya seperti ini. Kemudian, kita perhatikan ya, pada baris pertama itu 2 sel dengan biaya terkecil. Coba perhatikan baris pertama dulu. 2 sel dengan biaya terkecil itu ada 21.500 dan 27.500. Nah, dari 2 sel dengan biaya terkecil ini, kita cari selisihnya, yaitu 4.500. Kemudian, kita lihat, sebentar. Oke. Mungkin saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke baris yang kedua, dan seterusnya sampai kita mendapatkan selisih 2 sel dengan biaya terkecil pada tiap baris dan kolom, yang mana hasilnya dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Kemudian dari tabel ini kita lihat selisih terbesar itu ada di mana. Di sini ada 243.000, yang mana dia itu terletak di kolom 6. Jadi nanti kita lihat lagi ke kolom 6. Biaya terkecil di kolom 6 itu yang mana? Nah, dalam hal ini kita lihat biaya terkecilnya itu ada 0. 0 ini ada di sel baris 3 kolom 6. Berarti nanti kita akan memasukkan barang sebanyak-banyaknya ke ke sel tersebut, yaitu sebanyak 56. Nah, karena gudang semua hanya memiliki persediaan 56 pieces dan sudah dikirimkan seluruhnya ke toko Royal Pet Shop 6, maka sel lain pada baris ketiga tidak diikutkan pada iterasi selanjutnya seperti gambar berikut ya. Kami berikan tanda silang. Kemudian karena pada kolom 6 itu masih bisa diisi dengan kan toko 6 itu meminta 171 tapi baru dipenuhi 56. Jadi 115 lainnya itu didapatkan dari gudang lain. Nah, sejumlah 115 pieces barang itu kita masukkan ke yang biaya terkecil kedua, yaitu yang 243.000. Dengan pengisian ini, maka toko Royal Pet Shop 6 sudah terpenuhi permintaannya. Sehingga sel lain pada kolom ke-6 ini tidak diikutkan pada iterasi berikutnya. Makanya pada yang sel baris 2 kolom 6 itu kami beri tanda silang. Nah, hal ini dilanjutkan. Jadi proses perhitungan berlanjut, tapi yang kolom 6 dan yang baris 3 tadi tidak kita masukkan lagi ke perhitungan selanjutnya. Jadi seperti berikut, kita lihat selanjutnya yang terbesar adalah 159.000. Nah, dari 159.000 ini, dia itu terletak ternyata di kolom 5. Di kolom 5, yang mana yang biayanya terkecil di kolom 5? Itu ada sel 25. Jadi, pada sel ini kita masukkan sebanyak-banyaknya, yaitu 69 pieces pasir kucing. Dengan pengisian ini nanti berarti permintaan toko Royal Pet Shop 5 sudah terpenuhi dan tidak akan kita ikutkan pada iterasi berikutnya. Jadinya seperti ini ya, kita beri tanda silang pada yang 171.500 dan yang 0 karena tadi sudah disilang dari awal. Nah, proses perhitungan terus berlanjut dengan kolom 5 tidak kita masukkan ke iterasi berikutnya. Selanjutnya ada 35.000 yang paling besar. Kemudian kita lihat lagi. Di 35.000 ini itu ada di kolom 4. Dari karena 0 sudah tidak termasuk dalam pilihan, berarti yang terkecil 35.000. Jadi kita masukkan barang sebanyak-banyaknya di sel tersebut, yaitu 104 pasir kucing. Karena pada toko 4 itu meminta 104. Seperti itu, kita maksimalkan. Kemudian dengan pengisian ini, permintaan toko 4 itu sudah terpenuhi, jadi tidak kita ikutkan ke iterasi berikutnya. Dan yang untuk baris 1 kolom 4 itu kita silang, jadi tidak ada barang yang dikirim ke sana. Kemudian, perhitungan masih berlanjut lagi. Selanjutnya yang terbesar adalah pada 26.000 ya, kita lihat itu terletak pada kolom 3. Kita lihat di kolom 3 itu yang biaya terkecil itu yang mana? Ternyata 26.000. Berarti kita akan mengisi pada sel tersebut barang sebanyak-banyaknya, yaitu 68 pieces barang. Dari situ nanti permintaan toko sudah terpenuhi, jadi tidak akan kita masukkan lagi ke dalam iterasi berikutnya. Kita berlanjut ke iterasi 4. Nah, nanti kita lihat selanjutnya yang terbesar adalah 25.500. Nah, biaya terkecil pada kolom ini
yaitu 25.500 itu sendiri. Maka karena persediaan gudang 2 itu hanya 251 dan sudah mengirimkan barang total 173 barang ke toko lainnya, maka pada sel ini kita masukkan sebanyak-banyaknya yaitu 251 kurang 173, yaitu 78 pieces. Nah, dengan pengisian ini nanti gudang 2 sudah tidak memiliki persediaan lagi untuk dikirimkan ke toko lainnya. Nah, karena pada kolom 1 masih bisa diisi dengan 169 kurang 78 tadi, jadi sejumlah 91 pieces barang dapat dimasukkan ke sel yang tersisa di kolom 1. Nah, dengan pengisian ini, maka toko Real Pet Shop 1 sudah terpenuhi permintaannya. Jadi, yang tersisa itu ada sel 1, 2 diisi dengan 376 kurang 91 kurang 68 kurang 19, jadi diperoleh 102. Nah, karena sel-sel sudah terisi berdasarkan kapasitas gudang dan permintaan toko, maka penyelesaian awal bagi masalah model transportasi, pendistribusian pasir kucing, Royal Pet Shop sudah diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk proses berikutnya, kita tuh perlu mengecek bahwa sel yang terisi itu sebanyak M plus N-1, yang mana M ini baris dan N ini kolom. Jadi ada 3 baris dan 6 kolom, jadi kita peroleh M plus N-1-nya itu sama dengan 8. Dan jika teman-teman perhatikan, banyak sel yang sudah terisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini sudah sesuai, jadi kita tidak perlu menambahkan variabel semu lagi. Jadi kita peroleh biaya yang harus dikeluarkan untuk pengiriman pasir kucingnya itu adalah sebesar Rp51.008.500. Selanjutnya kita akan masuk ke uji optimalitas. Untuk uji optimalitas itu sendiri, seperti yang hitung yang sesuai optimal dengan biaya alokasi dengan syaratnya tadi baik. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan di dan TK. D2 D2 ujian ini sel yang pertama D2. Di sini kita bisa buat loopnya seperti udah dijelasin sebelumnya, mengurangi tidak sel yang kosong melewati yang berikut. Selanjutnya
seperti langkah sebelumnya tadi, CIC-nya ini sel di 23 itu 31.000 dikurangi 20. Lalu selanjutnya CIC-nya nilainya 30. Yang selanjutnya kita hitung grupnya lagi, kita bisa kerangka 6. Nilainya bulat, kita berasal di 26. Kita gunakan langkah huruf tadi, diperoleh nilainya itu diperoleh nilainya itu 71.500. Dari hasil pengujian sel-sel tadi, ternyata semua sel itu sudah tidak ada yang bernilai negatif, atau dengan kata lain, semua sel itu sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kasus telah optimal dengan total biaya 51 juta ribu. Baik, jadi total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan itu adalah Rp51.8.500. Nah, jadi dari proyek yang sudah kami buat ini, kami dapat melihat bahwa ternyata masalah transportasi benar-benar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata, yaitu dalam hal ini di Royal Pet Shop, karena mereka memiliki 2 gudang untuk menyimpan barang-barang yang akan dijual. Kemudian mereka juga memiliki 6 toko yang tersebar di berbagai daerah. Jadi hal ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan masalah transportasi ini yang kami dalam analisis tadi kami menggunakan metode Vogel untuk penyelesaian visible awal dan melakukan uji optimal dengan memanfaatkan metode stepping stone. Dan untungnya pada kali ini tidak memerlukan revisi. Jadi walaupun masalah transportasi ini memiliki kasus khusus, yaitu jumlah permintaan yang lebih besar daripada jumlah penawaran, namun hal ini dapat diatasi dengan dalam analisis tadi kita menambahkan gudang semu dengan persediaan 56, yaitu yang tidak terpenuhi itu, dengan biaya pengiriman ke masing-masing toko itu 0. Jadi kami dapat memperoleh strategi yang tepat bagi toko Royal Pet Shop untuk menentukan jumlah barang yang perlu didistribusikan ke masing-masing toko dari gudang mereka, supaya mereka dapat memaksimumkan keuntungan mereka, namun meminimumkan biaya yang perlu mereka keluarkan dalam mendistribusi barang, yaitu biaya transportasi. Mungkin
Begitu, dan sekian dari kami dalam memaparkan hasil proyek kami, yaitu implementasi masalah transportasi dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam hal ini pendistribusian pasir kucing toko Royal Pet Shop. Dan mungkin kami meminta maaf apabila dalam memaparkan ini, dalam membuat ataupun menjelaskan proyek yang sudah kami buat ini ada banyak kesalahan yang kurang berkenan dan mungkin masih banyak sekali kekurangan, namun kami membuka kesempatan bagi penonton untuk jika ingin memberikan kritik demi supaya kami dapat memperbaiki ke depannya. Mungkin seperti itu. Dan kami harap dari proyek yang kami buat ini dapat bermanfaat baik tentunya bagi kami karena kami akan dapat menggali lebih dalam berkaitan dengan materi yang sudah kami pelajari di mata kuliah riset operasi dan juga bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Yeay. Ini beneran udah kan?